Hadirnya pasar dadakan di sepanjang jalan Trans Papua berpengaruh terhadap pendapatan pedagang pasar sentral maupun pasar tradisional Mumanjakowa, Tanah Merah. Rusaknya akses jalan dan jembatan berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakat Kampung Anungka. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Bermase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Kamis 8 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Pemirsa, hadirnya pasar dadakan di sepanjang jalan Trans Papua, khususnya titik nol, sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang berjualan di pasar sentral maupun pasar tradisional Mumanjakowa, Tanah Merah. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul akan mendorong penertiban pasar pada satu tempat, yaitu di Pasar Sentral Kilometer 3 Tanah Merah. Tempat sampai yang perumahan pegawai kilo 3. Sejumlah pedagang pasar sentral dan pasar tradisional Mumanjakau, Tanah Merah, khususnya Mama Papua, mengadu ke jajaran legislatif Bovendigul terkait menurunnya pendapatan mereka. Hadirnya pasar dadakan dan lapak-lapak sayur di pinggir jalan menjadi penyebab utama pasar mengalami sepi pembeli. Anggota DPRK Bovendigul, Tetol Petrus Nikodemus menjelaskan, pedagang pasar khususnya Mama Papua mengadu tentang hal ini dan meminta seluruh pedagang disatukan semua ke pasar sentral agar perputaran uang bisa berjalan dengan baik dan menambah pendapatan mereka. Pihak DPRK Bovendigul akan mendorong hal ini ke pemerintah daerah untuk menertibkan dan mengatur tempat jual beli yang layak dan terpusat pada satu titik pasar sentral. Intinya tadi intinya pasar, supaya bagaimana pasar ini dipusatkan satu tempat. Dan ini kami akan mendorong mereka supaya betul-betul ini kan untuk peningkatan ekonomi mereka. Kasihan untuk mereka punya anak-anak sekolah, itu kan biaya untuk mereka mencari walaupun sedikit-sedikit untuk biaya sekolah, biaya misalnya ada yang sakit dan lain-lain. Dan mereka minta kalau bisa pendidikan dia kalau bisa dikasih gratis, itu permintaan dari mereka. Intinya mau pasar bikin suatu tempat dan mereka sudah sepakat tadi di sentral, tapi di dalam peraturan daerah ada melihat supaya di mana mungkin tempat yang bisa dari luar bisa membeli begitu. Selain itu, pemerintah kini telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan pedagang orang asli Papua, sehingga ditegaskan perda tersebut harus ditegakkan untuk melindungi pedagang lokal Mama Papua. Para pedagang Nusantara juga diminta sadar diri dan tidak menjual hasil bumi masyarakat seperti sirih pinang, umbi-umbian, sagu, dan lain sebagainya. Berikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk bersaing dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Sementara itu pemirsa, perkebunan kopi Robusta di Kampung Anungka, Distrik Ambatkui sepenuhnya belum mendapatkan sentuhan pemerintah. Hal ini disampaikan Ketua PPL Perkebunan Kopi Pius Wanikarun yang berharap lahan yang digarap harus menjadi kebun kopi induk di Kabupaten Bovendigul. Ketua Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL Perkebunan dan Pembibitan Kopi Robusta Kampung Anungka Pius Wanikarun mengatakan, perkebunan kopi Robusta ini dibuka sejak tahun 2022 dengan luas lahan 100 x 200 meter atau 1 x 2 hektar. Diakui mereka mulai menanam kopi pada tahun 2023 hingga saat ini, di mana kopi yang ditanam ada dua jenis, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Namun karena tingginya curah hujan dan iklim yang tidak cocok, membuat kopi Arabica tidak bisa hidup dan bertumbuh dengan baik. Sebaliknya, hanya kopi Robusta yang hidup dan tumbuh serta menghasilkan buah. Lahan yang digarap ini akan dijadikan kebun kopi induk di Kabupaten Bovendigul. Bantu di distrik Ambatkui. Yang pertama kami membuka lahan ini dari tahun 2022. Awal akhir mulai penanaman 2023, 2024 sehingga ini 2025. Luas lahan 200 kali 100 jadi 2 hektar. Nah,
Arabikanya karena kita punya iklim di sini panas, tidak bisa tumbuh, sehingga ini lahan kopi robusta. Robusta ini yang ada harapan, sehingga kami sudah bekerja selama kurang lebih mau jalan 3 tahun ini. Kopi sudah mulai berbuah, mulai masak. Rencana kami ke depan, disinilah tempat kebun induk kopi di Kabupaten Bovendigul. Agar dari Dinas Perkebunan tidak boleh minta benih di luar lagi. Harus minta benih atau bibit, tinggal nanti datang ambil di sini. Itu rencana kita, dan sudah dari Dinas Perkebunan sudah canangkan seperti itu, sehingga saya dapat mengordinir dengan anggota kelompok saya dan yang beserta ketua kelompok. Kami bekerja sudah ada harapan. Mudah-mudahan 2026 kami akan buat surat izin untuk pengembangan benih dan bibit, agar Kabupaten Bovendigul dapat membantu menyalurkan bibit ke distrik-distrik lain atau ke kampung-kampung lain. Itu yang Ke depan, Dinas Perkebunan Bovendigul diminta tidak lagi memesan bibit atau benih kopi dari luar, tetapi memanfaatkan hasil perkebunan masyarakat agar mereka memiliki sumber pendapatan. Direncanakan tahun depan, pihaknya akan mengurus surat izin untuk pengembangan pembibitan kopi robusta. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat mengambil bibit kopi dari Kampung Anumka untuk disalurkan ke distrik-distrik lainnya. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Rusaknya akses jalan dan jembatan berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakat, terutama dari segi pemasaran hasil kebun mereka, khususnya kopi robusta Kampung Anumka. Akses infrastruktur jalan dan jembatan sangat berperan dalam setiap program pembangunan, terutama perekonomian masyarakat. Hal inilah yang dihadapi masyarakat Kampung Anumka, Distrik Ambatkui. Akses jalan dan jembatan menjadi masalah utama, sehingga mereka kesulitan mendapatkan berbagai program pembangunan, khususnya dari sektor ekonomi.
Bahkan sejumlah bantuan bibit dan pupuk dari dinas teknis sulit dibawa ke Kampung Anungka karena rusaknya kondisi jalan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dasar ini membuat masyarakat merasa seperti dianaktirikan pemerintah. Mereka berharap perbaikan jalan penghubung Tetop Anungka segera dibenahi agar dapat menunjang aktivitas pembangunan maupun perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Perhatian pemerintah khususnya karena biasa itu 1 tahun 1 kali, sehingga dalam tenggang waktu untuk perawatannya kita kembali sendiri lagi, sehingga kita mau maksimalkan untuk keseragaman pertumbuhan yang seragam ini juga kembali ke kemampuan kami, sehingga kadang sampai sudah mau gagal namun tetap kita berusaha. Bagaimana kita mengeluarkan biaya sendiri lagi untuk perawatan agar tetap tanaman itu ada. Jadi harapan saya pemerintah juga harus ada perhatian terhadap kebun induk ini, karena di Provinsi Papua Selatan untuk kebun induk kopi selain Kabupaten Bovendigul nanti akan terdapat di distrik Ambatkui Kampung Anumka, karena ini surat-surat sudah jelas menyangkut dengan tanah adat ini. Menyangkut dengan tanah adat yang kita sudah usahakan. Jadi ke depan ini salah satu contoh buat kita punya saudara-saudara kita yang distrik lain. Seperti itu yang saya sampaikan. Anggotanya saya belum pakai untuk anggota tetap. Karena dilihat daripada sumber pendapatan. Harus ada sumber pendapatan sehingga kita buat dalam kelompok kerja agar kita punya pendapatan yang jelas, kita bisa bayar mereka punya upah kerja, sehingga sementara ini kerja lepas. Artinya masyarakat juga mau butuh makan minum ya, mari daftar dulu baru kerja. Selesai ya sudah istirahat, seperti itu. Jadi kita bisa pakai dinas perkebunan, bisa kasih BAMA, BBM, ya seperti itu, BAMA, BBM dan Sapras lah. Ini kita bisa pakai kerja, sambil kerja sudah diberi makan, minum, baru kita kerja. Selesai habis pemupukan selesai, sudah istirahat. Tinggal nanti kita ada sekitar 2 keluarga yang biasa merawat lokasi. Bahkan sampai pemerintah kampung pun tidak pernah turun lihat. Meskipun mengalami berbagai rintangan dalam membudidayakan perkebunan kopi, mereka tetap semangat untuk melakukan pembibitan maupun penanaman kopi Robusta Anungka. Sikap penuh optimis ini dilakukan karena Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Bovendigul, belum memiliki lahan kopi. Diharapkan pemerintah Bovendigul tidak tutup mata terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Anungka dengan membenahi akses jalan dan jembatan untuk mendukung pembangunan perekonomian masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Pemirsa, semua sekolah yayasan yang beroperasi di Kabupaten Bovendigul wajib memiliki izin operasional sekolah dari pimpinan daerah. Apabila sekolah tidak memilikinya, akan dianggap ilegal oleh pemerintah daerah dan tidak akan mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Hadirnya berbagai sekolah yayasan di Kabupaten Bovendigul akan sangat membantu pemerintah daerah dalam hal mencerdaskan generasi muda. Namun untuk mendirikan suatu sekolah yayasan, tentu memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pihak yayasan. Salah satunya yaitu sekolah wajib memiliki surat izin operasional dari pemerintah, dalam hal ini kepala daerah. Apabila sekolah tidak memilikinya, akan dianggap ilegal dan tidak bisa mendapatkan bantuan apapun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul. Diharapkan sekolah-sekolah yayasan yang ada di Bovendigul sudah memiliki izin operasional agar pemerintah daerah akan ikut memantau keberadaan sekolah tersebut. Dan yayasan ini juga memiliki sebuah surat yang namanya izin operasional dari Bupati Bovendigul. Sehingga saya yakin yayasan ini tidak, artinya bukan muncul begitu saja kerja tanpa terdaftar, tanpa diketahui dia memiliki keabsahan keadilan di Bovendigul. Dan diharapkan semua yayasan atau semua sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu namanya yayasan, wajib memiliki
surat izin operasional. Kalau tidak dianggap nanti oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah akan mengatakan ini yayasan liar. Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul menitipkan pesan kepada para calon bupati apabila terpilih harus mampu menghadirkan salah satu universitas di Bovendigul untuk menjawab kebutuhan pendidikan di daerah ini. Pasalnya diakui animo pendidikan di Kabupaten Bovendigul sangat tinggi, sehingga pemerintah harus mampu menjawab ini, agar memudahkan masyarakat menjangkaunya tanpa harus keluar daerah untuk menimba ilmu. Petani di pasar yang orang Jawa pula, dia punya anak mau kirim jauh-jauh di setengah mati. Dia cari uang setengah mati. Kita semua sama saja. Animo masyarakat Bovendigul untuk pendidikan itu luar biasa. Ada banyak di Australia, ada banyak di Inggris, di Belanda, di mana, bahkan di seluruh Nusantara. Tanpa minta bantuan pemerintah pada waktu itu. Sekarang kita masih ada. Apalagi sekarang. Daripada protes setengah mati, mari kita hadirkan. Saya yakin orang Bovendigul itu hebat. Dari dulu hebat untuk sekolah dan kerja di luar. Kehadiran universitas akan berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan, khususnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Memasuki bulan Maria, umat Katolik Paroki Ninati menghantar patung Bunda Maria Yonggom ke Paroki Kunkim, Papua Nugini dan berdoa bersama di patok perbatasan RIPNJ Monumen Meridian 81. Umat Katolik menyebut bulan Mei sebagai bulan Maria, di mana dalam bulan ini setiap harinya umat Katolik akan berdoa rosario, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan umat lainnya, dalam satu lingkungan rohani tertentu. Hal ini pun dilakukan umat Katolik Paroki Ninati, yang ditandai dengan mengantar patung Bunda Maria Yonggom menuju Paroki Kukim, Keuskupan Kyongga, Papua Nugini. Perjalanan dimulai dari Kampung Ninati menggunakan sarana transportasi hingga tiba di PLBN Yetetkun dan dilanjutkan ke patok batas negara RIPNJ Monumen Meridian 81. Di patok MM81, rombongan disambut Pastor Paroki Kunkim WWCM beserta umatnya yang menggelar doa rosario bersama antara warga negara Indonesia dan PNG di patok batas tersebut. Setelah doa bersama, perjalanan kembali dilanjutkan dengan berjalan kaki melintasi hutan melalui jalan setapak.
di mana dalam perjalanan itu umat antar dua negara tetap berdoa rosario sambil mengantar Bunda Maria Yonggom hingga tiba di paroki Kukim. Setelah tiba, Bunda Maria dan rombongan disambut dengan tari-tarian tradisi adat Muyu Yonggom yang diarah ke gereja. Perarakan diakhiri dengan misa bersama di gereja The Lady of Papua Kukim, Keuskupan Kyongga Daru, PNG. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnes Yabarmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.